Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agus Riaf. Hari ini kita akan membahas materi-materi sosiologi di kelas 11 ilmu-ilmu sosial. Sebelum kita masuk ke materi, apa kabar nih anak-anak Pak Agus semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Anak-anak yang Pak Agus banggakan, sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Anak-anak yang Pak Agus banggakan, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dulu dengan terlebih dahulu berdoa. Setelah berdoa, mari kalian siapkan pulpen dan pensil serta buku catatan kalian untuk mencatat materi-materi yang hari ini Pak Agus sampaikan di dalam video ini. Langsung saja kita saksikan materi berikut ini. Baiklah, pertama yang akan kita bahas adalah syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, syaratnya adalah setiap anggota harus memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. Maksudnya adalah setiap orang yang tergabung dalam sebuah kelompok sosial haruslah memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Hal itu dibuktikan dengan misalnya saja dia mentaati aturan-aturan yang ada di dalam kelompok tersebut. Selain menaati aturan-aturan, dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sosial tersebut. Hal itu bisa dikategorikan bahwa dia sadar. Dia sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik antar anggota di dalam sebuah kelompok. Arti kata timbal balik di sini maksudnya ada hubungannya dengan interaksi. Di dalam sebuah kelompok sosial, interaksi sangatlah penting, apalagi interaksi antar anggotanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan dari sebuah kelompok sosial untuk mencapai tujuan dari sebuah kelompok itu berdiri. Bayangin di dalam sebuah kelompok apabila tidak ada interaksi antar anggotanya, bagaimana cara mereka untuk memajukan kelompok tersebut? Seperti itu, maka interaksi atau hubungan timbal balik dalam sebuah kelompok itu sangatlah penting sekali. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang ketiga adalah faktor pengikat. Terbentuknya sebuah kelompok didasari oleh kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh anggota-anggota di dalam sebuah kelompok, sehingga mereka membentuk sebuah wadah untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Kesamaan-kesamaan tadi seperti contohnya kesamaan kepentingan, kesamaan kegemaran, kesamaan ideologi, bahkan kesamaan nasib membentuk sebuah kelompok dan memperkuat tujuan mereka dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut agar tercapai. Hal itulah yang menjadi pengikat mengapa faktor ini menjadi sangat penting sekali. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang keempat adalah memiliki struktur dan kaidah pola perilaku, di mana struktur di sini berkaitan dengan status dan peran seseorang di dalam sebuah kelompok. Status atau kedudukan adalah posisi seseorang di dalam sebuah kelompok, sementara peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status, atau secara singkatnya, peran di sini adalah hak dan kewajiban yang dijalankan seseorang dalam sebuah kelompok. Kita bisa mencontohkan hal ini di dalam lingkungan sekolahmu, di mana di dalam sebuah OSIS atau organisasi intrasekolah terdapat yang namanya struktur. Di antaranya ada ketua, sekretaris, bendahara, koordinator, dan anggota. Di mana di dalam setiap jabatan-jabatan atau kedudukan di dalam OSIS ini memiliki peran atau tugas. Inilah merupakan contoh simpel di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Maka di dalam sebuah kedudukan pasti ada yang namanya peran. Nah, struktur tadilah yang membentuk kaidah-kaidah atau aturan di dalam sebuah kelompok. Sehingga orang-orang atau anggota-anggota di dalam sebuah kelompok menjadi tahu yang mana yang menjadi tugasnya. Tentunya yang sesuai dengan kedudukan atau status yang dia pegang dalam sebuah kelompok. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang kelima adalah bersistem dan berproses.
Di mana sistem di sini maksudnya adalah saling keterkaitan atau sinergitas antara satu dengan yang lain. Maksud sinergitas di sini adalah sinergitas antar tiap-tiap kedudukan dan peran yang dijalankan oleh anggota-anggota di dalam sebuah kelompok. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan dari sebuah kelompok sosial. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham ya apa-apa saja yang menjadi syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama adalah merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok sosial lain. Di sini maksudnya adalah setiap kelompok memiliki ciri khas dan identitas dari masing-masing, sehingga dapat dibedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kelompok pencinta band ungu atau yang biasa disebut dengan ungu clickers atau dengan kelompok pencinta hewan reptil. Berbeda bukan? Satu pencinta musik, satu lagi pencinta hewan reptil. Ciri-ciri terbentuknya kelompok sosial yang kedua adalah memiliki struktur. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam sebuah kelompok pasti memiliki sebuah struktur, di mana di dalam sebuah struktur tersebut terdapat status dan peran yang berbeda antar anggotanya. Yang ketiga adalah memiliki norma atau aturan di dalam sebuah kelompok. Hal ini difungsikan untuk mengatur jalannya sebuah kelompok sosial, maka diperlukan sebuah aturan. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama, di mana setiap orang-orang yang tergabung dalam sebuah kelompok pasti membawa kepentingan masing-masing yang tujuannya sama untuk mencapai kepentingan yang sama tersebut. Yang terakhir adalah adanya interaksi antar sesama anggota di dalam sebuah kelompok sosial. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Ada 2 materi loh yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah syarat terbentuknya kelompok sosial, dan yang kedua adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Dari 2 materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi melalui video ini dapat kamu pahami dengan baik dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kamu khususnya dalam bidang ilmu sosiologi. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan sosiologi yang menarik bersama saya, Pak Agus. Tetap jaga kesehatan kamu, stay safe and keep healthy for you all.